Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarganya. Alhamdulillah di pagi hari yang terang ini ya, kita bertemu lagi seperti biasanya ya. Kita mengikrok diri, melihat diri ya, menilik diri ya, membaca diri ya. Kita mentauhidkan segala sesuatunya, tunggalkan menjadi satu ya. Tauhid diri ya, tunggal diri sebenarnya ya. Allah itu nama tauhidnya ya. Itu nama tunggalnya ya, sekalian yang bernama-nama. Jadi satu nama, Allah namanya begitu. Muhammad itu sifat ya, nyatanya zat yang hidup ya. Muhammad itu nama zahir, badan ya sebenarnya ya. Berikut alam semesta nampak terlihat af'al itu ya. Af'al huruf H itu ya. Karena huruf H itu barang diciptakan ya, diciptakan artinya bumi ini ya, langit ini diciptakan, diadakan, maka disebut af'al. Maka af'al itu Muhammad namanya ya. Itulah yang disebut yang tiada berdaya, tiada berkemampuan itu ya, tiada kebisaannya ya. Rasul itu sebenarnya rasa ya, yang menjadi rahasia hidup pada diri manusia ya. Rasulullah itu rahasia Allah, rasa Allah sebenarnya. Allah yang merasa-rasa ya. Pada diri Muhammad, pada badan ini sebenarnya ya, tempatnya nyata, terasa dan merasakan ya. Badan ini tempatnya terasa ya. Zat itu hidup, hidupnya wujud sebenarnya ya. Hidupnya roh sebenarnya. Rupa dalam ya, rupa wujud, rupa roh sebenarnya ya. Yang hidup, menghidupkan zahir dan batin ya. Itu roh, nyawa, hati dan jasad itu sifat kenyataan yang ada sebenarnya ya. Nyata adanya ya. Contoh ya, tanpa roh seperti apa? Mati kita ya. Nah itu mati badan ini maksudnya ya, tidak bergerak badan ini kalau tanpa roh ya. Tanpa nyawa juga sama, begitu. Tanpa hati juga bagaimana? Ya sama. Tanpa badan juga bagaimana? Roh itu gentayangan ya, begitu. Cari badan kemana-mana dia, begitu. Maka terjadinya kesurupan, dia masuk di badan orang ya. Dia ingin kembali ke dunia ini lagi seperti biasanya, begitu. Tapi menyiksa roh yang lain jadinya ya, seperti itu. Siapa yang menang ya sudah, siapa yang kalah dia yang terusir. Itulah terjadinya kesurupan itu sebenarnya ya. Kalimah tauhid ya. Kalimah tauhid lah ya, mentiadakan ya. Sudah benar-benar tidak ada ya. Lenyap sirna ya. Lenyap sirna ya. Pana ulpana, tenggelam ya. Kita hilangkan ya. Ilaha, alam semesta berikut seisinya, seolah-olah tidak terpandang lagi maksudnya ya. Termasuk kita semua manusia ini seolah-olah sudah tidak terpandang lagi ya. Itu hanya wujud roh, rupa dalam yang kita pandang begitu ya. Pada zahir ini pandanglah pandanglah sudah benar-benar tidak ada ya. Pandangan yang hampa ya, seolah-olah hampa pandangan kita pada alam ini ya. Kosong, melompong ya, seolah-olah tidak ada yang terpandang ya. Sirna sudah alam seisinya, lenyap dia jadinya ya. Illa, kecuali, pastikan benar-benar sudah tidak ada ya. Pastikan itu ya. Semuanya pada zahir dan batin berarti mati sudah dia. Mutu sudah dia ya, mati sudah dia ya, jatuh sudah hidupnya maksudnya ya, sudah tidak ada hidup lagi maksudnya ya. Siapa yang hidup?
kembalikan kepada pemiliknya, begitu yang berhak memiliki ya. Saya bertanya, adakah wajibnya orang yang sudah mati? Nah, tidak ada wajibnya orang yang sudah mati ya. Adakah hidupnya orang yang sudah mati? Tidak ada hidupnya ya. Maka badan ini tidak berdaya ya. Adakah wujudnya, rasanya, haknya orang yang sudah mati? Badan ini maksudnya kalau betul-betul kita sudah panakkan ya. Maksudnya ini ya. Berarti tidak ada segala-galanya ya. Tidak memiliki apa-apa, badan ini tidak ada kepunyaannya ya, maka kita disuruh menggunakan sifat buta tuli bisu bodoh itu, dungu itu, gendang mati itu ya. Sebesar biji zahrah pun tidak punya apa-apa zahir badan ini ya. Arif billah, kekasih Allah yang dekat kepada Allah, dekat dengan hidupnya beserta wujud dan rasa jadinya. Begitu ya, kalau kita sudah mampu dan bisa menghilangkan, mempanakkan, mentenggelamkan, melenyapkan, mensirnakan ya yang zahir ini kepada yang batin, kepada yang hidup itu. Maksudnya wujud siapa dan rasa siapa, siapa yang berupa jadinya, siapa yang berasa jadinya ya. Wujud hidup sebenarnya rupa hidup ya. Wujud dulu baru ada hidup ya. Maka perhatikan, lihat wujud. Yang selalu kita harus perhatikan itu adalah rupa sebenarnya. Kalau nggak mampu lihat diri ya pakai kaca saja sudah. Berkaca tanda menurut tuh ndek tahu kita diri. Nah, itu pakai kaca sudah. Kalau kurang besar kacanya, pakai kaca yang besar-besar, beli yang besar sudah. Itu cara kita lihat diri sudah begitu. Maka kaca itu yang disebut dengan Mekah. Arti Mekah itu kaca, sebenarnya tempat kita memandang, tempat kita melihat, tempat kita menilik diri sebenarnya di kaca itu. Maka arti Mekah itu kaca sebenarnya begitu. Arti Ka'bah itu kalbu sebenarnya ya. Maka kalbu mukminin baitullah, rumahnya Allah itu hati orang yang bersih, yang suci, sudah ikhlas, sudah tidak ada lain yang terlihat, terdengar, terkalam dan terpandang, hanya Allah. Itu hati yang bersih, itu hati yang suci ya. Sudah tidak ada pandangan lain, sudah tidak ada kalam lain ya. Tidak ada wujud lain, hanyalah Allah. Nah, itu bersih sudah, suci sudah, ikhlas sudah, redha sudah, pasrah sudah, sembah sudah, serah sudah. Nah, itu sebenarnya ya. Wujud siapa dan rasa siapa? Sebenarnya wujud hidup. Wujud dulu baru ada hidup. Maka perhatikanlah wujud. Perhatikan wujud. Sebenarnya zat yang menghidupkan. Sebenarnya zat itu yang menghidupkan. Adanya wujud, zat yang berwujud ya, baru adanya rasa ya, baru ada rasa ya, yang dirasulkan, yang dirahasiakan, yang dirasakan maksudnya ya. Dirahasiakan, dirasakan, dinyatakan pada diri zahir Muhammad. Di badan ini tempat kita buktikan begitu. Sifat nyata tajali yang nampak, badan yang terlihat nyata. Itu badan yang nyata. Itulah wujud diri. Itulah rupa diri sebenarnya ya. Allah tempatnya kumpul mukammal sekaliannya. Allah tempatnya kembali ya. Tempat kembalinya semua ya. Tempat tauhidnya semua ya. Nama tunggalnya semua ya. Tauhidnya sekalian yang bernama. Itu Allah ya. Berwujud, berasa. Allah itu kalimah penunggalan sebenarnya. Allah itu tempatnya menjadi satu sebenarnya ya. Tempatnya tunggal ya. Disebut kalimah makrifat sebenarnya Allah itu ya. Yang diartikan mengenal artinya ya. Berasal dari kata aropa. Maka adanya man aropa nafsahu itu ya. Faqad aropa robbahu itu ya. Mengenal diri yang satu pada diri yang banyak. Kita harus kenal diri yang satu itu, dirinya Allah itu pada alam semesta ini maksudnya ya. Di dalam diri yang banyak tempat kita memandang wujud diri yang satu ya. Pada alam semesta ini tempat kita menilik, melihat, mengintip rupa wujudnya Allah itu ya.
rupa hidupnya Allah itu. Hidup itu berupa ya nyata ya. Bagaimana rupa saya ini? Bagaimana rupa kita ini? Itu sudah rupa hidup begitu. Tunggal Esa Ahad dengan sendirinya ya. Jangan diduakan ya, wadahnya yang banyak ya. Berasa-rasa pada diri ya, kita harus rasakan ya, merasa maksudnya ya, merasa dekat ya dengan hidup itu ya. Jika dikatakan Allah yang mana? Allah itu. Kalau kita katakan Allah itu yang mana sebenarnya? Jika dikatakan Muhammad ya, yang mana sebenarnya Muhammad itu ya? Zahir sebenarnya. Muhammad itu adalah diri zahir ya. Allah itu adalah batin. Tapi tunggalkan semua menjadi satu, Rahman dan Rahim, zahir dan batin, luar dan dalam. Allah namanya begitu ya. Zahir dan batin, Rahman dan Rahim, tiada lain sebenarnya ya. Zat dan sifat ya. Dikatakan satu sebenarnya, bersatu pun tidak, bercerai pun tiada ya. Tidak terpisah sebenarnya ya. Masing-masing berwujud ya, masing-masing semua itu punya rupa ya. Berasa, berhak, berzat, bersifat, berasma dan berafal semuanya ya. Itu tunggalkan menjadi satu, bismillah namanya ya, dengan nama Allah ya. Itu Allah saja yang berzat sebenarnya, yang bersifat, berasma dan berafal itu Allah sebenarnya ya. Tidak ada zatnya manusia, sifatnya manusia, asmanya manusia dan afalnya manusia, itu tidak ada ya. Laisa dengan sendirinya, Esa kuasa dengan sendirinya ya. Ahad dengan sendirinya ya, tunggal alif jadinya ya, alif muntili itu ya. Allah yang tegak berdiri ya, disebut alif muntili ya. Hanya Allah saja yang berdiri tegak dengan sendirinya pada diri. Kalau nenek doang searaan, nenek doang sepenghitan. Jangan diduakan ya. Jika engkau menduakan, syirik hukumnya ya. Lafaz Allah dari alam rahasia ya. Alam masal, alam ijsan dan alam insan ya. Menjadi satu, setunggal ya, setunggal nama ya, pada zat yang berwujud. Zat yang berupa, sebenarnya hidup itu yang berupa sebenarnya rupa diri ya. Wujud roh. Ruan nenek baunin dah nih, menu. Alam masal, alam perumpamaan, tempat hidupnya nyawa ya. Udara yang menjadi napas kehidupan yang berwujud wanita. Sehingga ada rupa wujud wanita ya. Halus, lembut, senang kita lihat ya. Itu berupa nur cahaya. Itulah sebenarnya nur itu sebenarnya. Makanya kita senang pandang nur ya. Senang pandang nyawa kita. Senang kita pandang hawa kita, istri kita ya, ibu kita ya, semua perempuan, apalagi ditambah cantik lagi dengan lipstik. Wah, tambah senang kita lihat begitu. Tapi manusia itu kelebihan sekali, sudah diberikan cantik maunya lebih cantik lagi karena dia mampu rias diri jadi. Nah, begitu ya. Tambah cantik jadinya ya. Sedap dipandang mata jadinya, nikmatnya mata memandang begitu. Itulah nikmat itu ya. Berupa nur cahaya Muhammad ya, menghidupkan batin, memancarkan cahaya hidup. Jadilah hidup jadinya ya, sehingga sedap dipandang mata, indahnya memandang begitu sadar. Alam ijsan, batin yang mengelola ya, mengatur gerak ya. Dalam itu ya, daya kemampuan menjadi kuasa berkehendak ya, melakukan segala hal perbuatan baik dan buruknya. Roh itu ya, yang buruk itu perbuatan roh hewan ya, yang bagus itu perbuatan roh idapi, roh rahmani ya. Roh insani juga perbuatan baik ya, karena kemanusiaan ya. Hewan ini yang tidak ada kemanusiaannya. Itu makanya jangan hidupkan roh hewan itu. Jangan berperilaku yang tidak baik maksudnya ya. Jangan jalankan perbuatan setan lah, begitu saja intinya sudah. Alam insan
Alam insan, tempatnya manusia hidup. Nah itu alam nyata ini maksudnya ya biasa disebut af'al dunia ya, langit seisinya ya. Alam nyata ya, kesimpulannya adalah Nur Muhammad semua ya, cahaya nyata dan kenyataannya hidup sebenarnya. Itu dunia ini, langit ini tempat nyatanya hidupnya Allah, tempat nyata kenyataannya Allah, begitu tajalinya Allah ya. Kembalilah kepada yang satu tunggal dengan sendirinya. Tuh. Jangan kalau kita sudah mati saja baru kita kembali kepada Allah. Kalau belum mati, belum mau kembalikan semua kepada Allah. Meleni tengepian. Oh serakah lalu manusia ngerebut jarin. Maka merampok kita, merampas kita kepada Allah. Esakanlah semua. Jangan engkau kembali selain kepada Allah. Itu jangan ya. Mengenallah kepada Allah ya secara zahir dan batin, luar dan dalam dirinya manusia. Karena manusia tempatnya menjadi satu segala rahasia ya. Tempat satu-satunya segala rahasia manunggalnya rasa. Tempat menjadi satu segala rasa. Sebenarnya insan ilahi robbi, sin berjeriji tiga ya. Badan, hati dan nyawa sebenarnya yang dimaksud ya. Nun, nur cahaya hidup ya. Nur itu yang hidup, cahaya itu yang hidup sebenarnya. Itulah kesempurnaannya hidup ya. Kosongkan semua pada alam kekosongan ya. Sudah tidak ada lain selain Allah saja yang hidup, berwujud, berzat ya, berasa dan berhak ya. Kepunyaan Allah semua. Ya, maka disebut hakikat ya. Kenyataannya nyawa ya, kenyataannya hidup ya, kenyataannya hawa udara yang hidup ya, itulah napas hidup ya. Puja-pujilah napas itu, makanya puja-pujilah hawa itu ya, puja-pujilah angin itu, udara itu ya, puja-pujilah hawamu itu ya, tempatnya nyata ya. Nah itu maka disebut Adam dan Hawa ya, badan dengan nyawa ya. Nah itu. Maka kalau kita mau lihat Adam ya lihat sudah diri saya ini yang laki-laki ini. Itu sudah tempat kita lihat Adam. Nah itu kenyataan yang ada ya. Kalau kita mau lihat nyawa ya. Karena Allah menciptakan dirinya dari tidak terlihat sampai menjadi nyata ya. Itu caranya Allah mengadakan dirinya. Kalau mau lihat hawa, kalau mau lihat nyawa, kalau mau lihat udara, kalau mau lihat cahaya ya, Nur Muhammad itu lihat saja pada istri kita. Pada semua perempuan yang cantik-cantik itu, yang menor-menor itu, di situ tempat kita lihat. Kita nyatakan jadinya, tajalikan, nampakkan. Ya, sehingga Sayyidina Ali saja bilang, aku tidak mau menyembah Tuhanku, katanya, jika aku tiada melihat dia. Nah, berarti kalau kita tidak lihat Allah, berarti tidak usah disembah sekalian. Nah, maka nampakkanlah Allah pada wujud manusia yang laki dan perempuan. Ya, yang laki-laki tempat kita nyatakan zahir ya, yang perempuan tempat kita nyatakan batin ya, begitu sebenarnya ya. Makrifat pengenalan pandangan pelihat yang mengenal. Itu pelihat itu yang mengenal, maka kita bisa kenal yang cantik, yang ganteng, yang baik, yang bagus, yang tidak segala macamnya itu karena ada pandangan. Itu disebut dengan meripat ya. Allah mengenal menggunakan pelihat, bukan menggunakan mata. Sebenarnya kalau hidup itu tidak pakai mata dia ya. Tidak pakai mata karena dia sudah tahu mata ini tidak mampu dan tidak bisa, begitu ya. Adakah haknya manusia? Tidak punya hak manusia ya. Adakah pengenalannya manusia? Tidak ada ya, tidak mampu dan tidak bisa lah. Kalau ingat ya. Tidak ada, kosong segala-galanya ya. Jangan sombong menjadi bayang. Kita ini cuma bayangan ya, jangan merasa bisa ya. Tunggalkan semuanya kepada Allah ya. Kembalikan maksudnya tempat kembalinya ya. Allah lah yang disebut itulah yang disebut makrifat sebenarnya ya. Itu yang disebut dengan mengenal itu.
Ma'rifatullah ya, ma'rifatullah mengenal hidup sebenarnya ya. Nur cahaya yang mengatur pada utak kecilnya manusia sehingga memancarkan cahaya pandangan. Sehingga melihatlah kita begitu. Cahaya kalam sehingga kita bisa berkalam begitu. Cahaya pendengaran sehingga kita bisa mendengar, itu melalui cahaya sebenarnya. Tidak lain semua itu adalah malaikat yang mengatur cahayanya. Diatur malaikat semua, maksudnya Jibril membawa wahyu kalam sehingga lidah berkata-kata ya. Mengatur cahayanya ya. Membawa wahyu pandangan sehingga mata bisa melihat ya. Jibril yang mengatur pada kepala ini, bagian kepala ini, batas leher ini ya. Batas leher ini ke atas maksudnya Jibril yang mengatur di situ, mengatur cahayanya ya. Apapun pergerakan yang ada pada otak ini, pada kepala ini ya. Nah, itu aturan Jibril, aturan cahayanya Jibril yang disebut dengan Rohul Kudus itu ya, nama cahayanya ya. Membawa wahyu pendengaran sehingga telinga mendengar, bisa mendengar jadinya itu telinga ini. Mikail membawa rezeki ya, yang mutlak rezeki kita yang sudah masuk pada tenggorokan ya. Sebenarnya itu yang mutlak rezeki kita ya. Itulah yang diatur oleh Mikail sebenarnya ya. Di dalam tubuh ini, di tempatnya diatur sehingga menjadi gizi, nilai gizi yang diserap oleh tubuh ini. Maksudnya Israfil meniup angin yang mengatur cahayanya pada hembusan napas menjadi napas kehidupan.